Halo sobat, pintu Tetar 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas salah satu film yang sangat plot twist sekali. Saking plot twistnya, mungkin kalian gak bakal bisa nebak gimana ending dari film ini. Film yang akan Mimin bahas berjudul War. Menceritakan tentang dua orang agen FBI bernama John Crawford dan Tom Lott yang memiliki misi untuk menyelidiki sindikat mafia Jepang di Amerika. Suatu hari, mereka disibukkan mencari keberadaan seorang mantan agen CIA yang bernama Rogue. Di mana Rogue ini ternyata justru bekerja kepada salah satu sindikat mafia yang sedang mereka selidiki. Hingga akhirnya, mereka berdua berhasil membunuh Rogue yang terjatuh ke dasar laut. Namun, 3 tahun kemudian, seseorang yang mengaku sebagai Rogue muncul kembali dan membalaskan dendamnya kepada dua agen FBI tersebut. Lantas bagaimana perjuangan mereka dalam menangkap sekaligus menghindari balas dendam yang Rogue ingin lakukan? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali oleh kedua anggota FBI bernama John Crawford dan rekannya yang bernama Tom Lott. Saat itu mereka sedang mengawal misi penggerebekan terhadap sindikat mafia Jepang bernama Triad. Sebenarnya mereka hampir saja berhasil menangkap sindikat tersebut. Namun tiba-tiba seorang mantan agen CIA datang dan berusaha untuk mengecoh mereka berdua. Crawford sedang dalam bahaya karena pria yang bernama Rogue hampir saja menembaknya. Tetapi beruntung, Tom datang di waktu yang tepat sehingga ia berhasil menembak wajah dari Rogue hingga terjatuh ke dasar laut. Tom memperkirakan jika ia berhasil membunuhnya, sehingga mereka memutuskan untuk mundur dari misi tersebut. Hari demi hari berlalu, Tom dan Crawford menjalankan kehidupan keluarga mereka masing-masing. Namun di hari itu, Tom serta Crawford memiliki janji untuk bertemu. Tom dan keluarganya sebenarnya telah melakukan persiapan dan hendak pergi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Tetapi saat Crawford menutup teleponnya, seorang pria bertopeng tiba-tiba datang menyekap istri dan anaknya. Mereka sangat ketakutan karena pria bertopeng itu memukul istri dari Tom hingga terjatuh. Ketika Tom mendengar suara teriakan dan bising, ia langsung masuk ke rumah dan menemukan pria tersebut membunuh istri serta anaknya. Tak terima dengan hal itu, Tom berusaha untuk melawan. Namun tiba-tiba rumah terbakar begitu saja menghanguskan keluarga dari Tom itu sendiri. Setelah kejadian berlangsung cukup lama, Crawford yang sedang dalam perjalanan menuju kediaman Tom tiba-tiba dikejutkan dengan pemandangan rumahnya yang telah hangus. Terdapat beberapa polisi yang mulai melakukan evakuasi. Crawford pun lantas menggunakan aksesnya untuk masuk ke dalam. Di sana ia mengambil dan mengamati peluru bekas dari pistol yang pria bertopeng itu tembakkan kepada anak istrinya. Disitulah Crawford merasa ada kejanggalan dalam pembunuhan ini. Kemudian scene melompat kepada 3 tahun setelah kejadian itu, di mana seorang pria yang dikenal sebagai Rogue tiba-tiba mendatangi sebuah klub milik sindikat Yakuza. Di sana Rogue menembak dan menyerang secara membabi buta ke sesama rekannya. Padahal Rogue dikabarkan bekerja untuk Yakuza. Ia tak segan meledakkan tempat tersebut yang membuat kericuhan serta kerusakan yang cukup parah. Kejadian itu menarik perhatian dari FBI, salah satunya adalah Crawford. Ia dan beberapa rekannya langsung menginvestigasi tempat, lalu bertanya kepada saksi yang masih dinyatakan hidup terkait siapa pelaku dari perusakan tempat ini. Dengan bahasa Jepang yang Crawford bisa, ia mengerti maksud serta ucapan dari saksi tersebut yang ingin pelaku penyerangan Yakuza ini mati. Lalu Crawford melanjutkan investigasinya. Ia melihat bekas peluru yang Rogue gunakan. Ternyata itu sama dengan peluru yang pria bertopeng pembunuh keluarga Tom gunakan. Dan ia pun langsung memastikan bahwa Rogue lah pelakunya. Karena sejak dari dulu ia tak yakin bahwa Rogue telah tewas. Setelah kembali ke markas, ia memberi foto-foto dari Rogue dan pemimpin dari sindikat Yakuza yang bernama Shiro Yanagawa. Ia mengatur sindikat Yakuza yang berada di Amerika dan dapat dipastikan ia adalah penguasa San Francisco. Di kubu musuh terdapat penguasa Triad yang bernama Li Chang. Berbeda dengan Shiro, Chang tinggal di Amerika dan ia sangat handal dalam menjalankan bisnis-bisnis ilegalnya. Crawford menduga jika Rogue berkhianat kepada Yakuza untuk mengabdi pada Triad. Dan kini ia menugaskan rekan-rekannya untuk memantau pergerakan kedua sindikat tersebut. Lalu scene berpindah pada Rogue yang memang benar nyatanya, menyatakan bahwa ia telah mengkhianati Yakuza. Rogue menyatakan hal itu di depan Chang sebagai pemimpin Triad.
Tentu mendengar hal tersebut, Chang sangat senang karena kini ia bisa menambah kekuatan sindikatnya untuk melawan Yakuza. Ia pun meminta Rogue untuk mengawal paket berharganya yang ia sebut sebagai kuda emas. Mari kita terbang menuju Jepang. Saat itu, Shiro yang merupakan ahli pedang sedang berlatih bersama salah satu anak buahnya. Namun tak sengaja, anak buah Shiro menyayatnya ketika Shiro kehilangan fokus. Anak buahnya pun langsung meminta maaf, tetapi Shiro mengatakan jika hal tersebut bukanlah salahnya. Kemudian Shiro berjalan, dan tiba-tiba ia memotong satu telinga dari anak buahnya. Lalu ia menghampiri anaknya yang mengurus segala bisnis miliknya di Amerika. Rupanya Shiro pun ingin Yakuza berbisnis kuda emas yang sangat menjanjikan. Ia ingin putrinya mengawal barang tersebut ketika barang itu sudah berada di San Francisco. Paket milik Yakuza tiba terlebih dahulu di San Francisco. Saat itu anak-anak buah dari Shiro telah membawanya dan mengawalnya sepanjang jalan. Tetapi belum mereka keluar dari pelabuhan, rombongan mobil mereka tiba-tiba dihentikan oleh polisi federal. Mereka pun diminta untuk segera turun untuk pengecekan terlebih dahulu. Anak-anak buah Shiro terheran, padahal mereka telah membayar polisi untuk tak menghentikan mereka. Tapi pemimpin agen federal saat itu menghampiri orang yang bertanggung jawab atas bisnis tersebut. Ia menginginkan uang lebih agar mereka bisa kembali melanjutkan perjalanannya. Akhirnya ia pun memberi polisi tersebut sejumlah uang lalu pergi begitu saja. Dan tanpa disangka, di belakang mereka anggota tria telah siap menembak hingga membunuh mereka semua. Kejadian itu kembali menjadi petunjuk bagi Crawford untuk menemukan keberadaan Rogue yang mulai mengadu domba kedua sindikat tersebut. Karena telah mendapat petunjuk yang cukup, akhirnya Crawford menghampiri polisi yang bekerja sama dengan mereka. Ia tanpa banyak berbicara langsung mendorong polisi tersebut ke toilet untuk diinterogasi. Crawford ingin polisi itu jujur kepada siapa ia bekerja. Polisi tersebut menjawab bahwa ia bekerja pada seorang pria yang identitasnya tak ia ketahui. Namun pria tersebut mengetahui keberadaan keluarganya juga alamat rumahnya dan mengancam akan membunuh keluarganya apabila ia tak menuruti perkataannya. Ia hanya memberikan ciri-ciri dari pria yang mengancamnya bahwa ia bekerja kepada Triad. Siapakah dia? Karena membutuhkan informasi lebih, Crawford memutuskan untuk membawa polisi tersebut ke kantor. Tetapi saat mereka keluar, polisi itu tiba-tiba ditembak oleh seseorang yang tak dikenal. Tim FBI pun bergegas dengan cepat mencari keberadaan penembak tersebut. Crawford berusaha mengejarnya, tapi penembak yang diduga adalah Rogue bergerak dengan sangat cepat, sehingga mereka kehilangan jejaknya begitu saja. Kini, kehadiran Rogue benar-benar meresahkan pada agen FBI. Ketika Crawford tengah bersantai, ia tiba-tiba mendapat telepon dari seseorang yang tak dikenal. Dan ia adalah Rogue. Rogue menjawab bahwa dirinya hanyalah seorang kurir. Memiliki rasa dendam kepadanya, Crawford hanya ingin langsung bertemu dengannya dan menyelesaikan ini semua. Rogue lalu menyuruh Crawford untuk pergi ke gudang 16 pada jam 1 sore. Akhirnya ia bersama beberapa rekannya langsung tiba di gudang 16. Di sana mereka bertemu dengan Chang yang baru saja menutup gudang miliknya. Namun dengan alasan pemeriksaan, mereka terpaksa kembali membuka gudang tersebut. Di dalam terdapat Rogue yang terdiam sendirian. Lalu Crawford perlahan mendekatinya, merogoh saku-sakunya dan menemukan identitas dirinya. Di KTP tertulis bahwa pria itu bernama Victor Shaw. Namun Crawford tak langsung percaya. Ia berusaha untuk menarik perhatiannya dengan membahas kematian Tom Lone. Tetapi saat Crawford berusaha untuk mengungkapkan identitas aslinya, rekan-rekannya mengajak Crawford untuk pergi karena mereka tidak menemukan apapun di gudang tersebut. Berkat aksi itu, Chang memuji Rogue karena ia bisa mengetahui kapan FBI akan datang. Chang benar-benar sangat menyukai kinerja yang Rogue perlihatkan padanya. Kemudian, ia meminta satu permintaan kepada Rogue, yaitu menyingkirkan agen FBI yang bernama Crawford. Lalu scene beralih pada wilayah kekuasaan Triad. Saat itu mereka sedang bersantai seperti biasa. Tetapi tiba-tiba seorang pria misterius mendatangi mereka, mengeraskan suara motornya untuk membuat mereka marah. Alhasil benar saja mereka langsung mengejar pria tersebut ke arah kerumunan dari Yakuza. Melihat motor berisik dari kejauhan membuat Yakuza itu terganggu, sehingga terjadilah aksi baku hantam di antara mereka berdua. Sementara pria yang telah mengadu domba mereka terlihat bersantai dari kejauhan.
Setelah cukup lama baku hantam itu terjadi, Rogue dalang di balik itu semua menghampiri salah satu anggota triad. Ia mengejarnya dan membunuhnya secara keji. Yang membuat tangan kanan dari Chang sekaligus saudaranya murka. Chang selaku pemimpin meminta ia untuk tetap tenang, lalu memberitahu kepada Rogue bahwa sebentar lagi akan terjadi pertumpahan darah. Tanpa rasa bersalah, Rogue menghampiri rekannya untuk memberi penghormatan. Ia memberi sebuah korek yang tertulis kedai teh sayu. Di satu sisi, agen FBI telah menyiapkan sebuah rencana untuk memantau kedai tersebut. Pada malam harinya, semua agen telah bersiap di posisi mereka masing-masing. Di sana mereka melihat beberapa anggota Yakuza memasuki kedai tersebut. Diduga, Yakuza itu sedang mengadakan rapat untuk membahas bisnis mereka. Tak berselang lama, salah satu rekan Crawford melihat kedatangan dari anak buah Chang yang langsung mengacaukan kedai teh tersebut. Ia datang dan menembak siapapun di sana untuk membalaskan dendam saudaranya. Melihat kekacauan yang terjadi, agen FBI langsung menelpon Crawford agar segera menuju ke TKP. Crawford pun bergegas dan mereka pun berhasil meringkus beberapa di antara mereka. Tetapi karena kekacauan yang terjadi di mana-mana, Crawford gagal menangkap tangan kanan dari Chang karena adanya perlawanan dari pihak Yakuza. Bahkan, Crawford harus bertarung terlebih dahulu setelah beberapa Yakuza berusaha untuk menyerangnya. Beruntung, Crawford merespon serangan tersebut dengan cepat dan langsung mengatasinya. Karena target mereka menghilang, Crawford keluar dari kedai. Ia langsung melihat keberadaan Rogue yang seperti ingin dikejar olehnya. Akhirnya terjadilah aksi kejar-kejaran, di mana Crawford yang menggunakan mobil sedan berusaha mengejar mobil sport yang Rogue kendarai. Rogue tak terlihat panik saat dikejar oleh Crawford. Ia justru menikmati momen itu, hingga hasil akhirnya adalah Crawford harus rela kehilangan ia kembali. Karena dirinya menabrak sebuah pembatas jalan. Keesokan harinya, Rogue kembali menelpon Chang. Ia memberitahu bahwa tangan kanannya yang bernama Wu menyerang kedai teh sayu yang dimiliki oleh Yakuza. Mendengar hal itu, Chang geram, padahal ia telah memperingati Wu untuk tak gegabah. Rogue hanya tersenyum. Ia menutup teleponnya dan tiba-tiba dirinya menghampiri markas dari Yakuza. Di sana ia bertemu dengan Putri Shiro yang berterima kasih karena telah membantu mereka. Tetapi ada satu permintaan terakhir yang ia ingin Rogue mengabulkannya, yaitu ia ingin Chang tewas. Putri Shiro bahkan telah menyiapkan tim khusus untuk menolong Rogue dalam misi kali ini. Rogue tak bisa menolaknya. Kemudian, scene berpindah pada Crawford yang saat itu ditelepon oleh rekannya yang bernama Benny, di mana Benny melaporkan bahwa ia telah berhasil menemukan seorang dokter ahli bedak plastik. Mereka pun menyekapnya dan meminta dokter tersebut untuk mengaku apakah ia telah membedah wajah dari Rogue. Dokter tersebut panik dan tak bisa menjawab. Crawford terus menekannya, tetapi dokter itu tak bisa yakin jika pasien yang ia tangani adalah Rogue, karena yang ia ingat hanyalah pria tersebut mantan agen CIA. Mendengar hal itu, Crawford pun semakin bingung. Malam harinya di kediaman Chang, beberapa ninja profesional tiba-tiba merayap masuk ke dalam. Sementara itu, Chang sempat berpamitan kepada istri dan anaknya. Ia meminta mereka berdua untuk tetap aman dengan berada di rumah. Lalu, Chang keluar dari kamarnya untuk pergi ke kantor. Ketika Chang sedang merapikan berkas-berkas miliknya, Wu tiba-tiba datang dengan menodongkan senjata kepadanya. Ternyata Wu memiliki dendam yang sangat ingin ia lampiaskan. Wu mengatakan bahwa ia telah memberikan sepenuhnya kepada Chang. Tetapi, kenapa kini Chang lebih memilih Rogue daripada dirinya? Chang berusaha untuk tetap tenang sembari menyiapkan pistol yang berada di balik mejanya. Dan saat Wu lengah, Chang berusaha untuk menembaknya. Tetapi ia gagal. Wu lebih cepat daripada dirinya. Beruntung, Rogue tiba-tiba datang dan langsung menghajarnya hingga terkapar. Kemudian Chang menembakinya hingga tewas. Melihat kedatangan Rogue, Chang sangat berterima kasih kepadanya. Ia meminta bantuan kepada Rogue untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Tetapi tiba-tiba Rogue justru menembak bosnya sendiri hingga tewas. Setelah itu ia keluar dari rumah Chang untuk memberitahu para ninja jika Chang telah tewas. Tapi para ninja menginginkan kepala Chang untuk ia mempersembahkan kepada Shiro. Namun Rogue menjawab bahwa semua itu tidak perlu. Tak ingin mengecewakan bosnya, mereka justru berusaha melawan balik Rogue yang dicap sebagai pengkhianat.
sehingga terjadilah aksi pertempuran. Rogue yang memang terlatih masih tak dapat tertandingi oleh mereka. Di tempat yang cukup jauh, seorang agen FBI ternyata berhasil merekam momen tersebut dan langsung melaporkannya kepada FBI pusat. Setelah Rogue berhasil membunuh seluruh ninja tersebut, ia langsung mengeluarkan anak dan istri Chang untuk ia pindahkan ke tempat yang lebih aman. FBI yang telah mendapat banyak informasi mulai bergerak. Mereka pun mengetahui bahwa Shiro Yanagawa untuk pertama kalinya tiba di Amerika. Setibanya Shiro di markas Yakuza yang berada di San Francisco, Crawford bersama agen FBI yang lainnya langsung menyergap mereka. Di sana, Crawford menyambut baik kedatangan dari Shiro. Tetapi Crawford ingin Shiro menjelaskan sesuatu terkait keberadaan Rogue. Shiro menjawab bahwa Rogue hanyalah mitos belaka. Namun ia tak bisa mengelak ketika Crawford memperlihatkan beberapa foto tentangnya. Di sana ia memperlihatkan foto dari Rogue yang membunuh para ninja profesional dari Yakuza. Kemudian Crawford meminta Shiro untuk menghubunginya jika ia sudah kembali bertemu dengan Rogue. Setelah Crawford dan agen yang lainnya pergi, Shiro dengan cepat mengadakan pertemuan dengan Rogue. Rogue pun menanggapi pertemuan tersebut. Di pertemuan untuk pertama kalinya, Shiro ingin berterima kasih kepada Rogue karena telah setia kepadanya. Shiro bahkan memperlihatkan hasil kerja Rogue setelah ia berhasil membawa kuda emas miliknya. Dan Shiro memiliki niat untuk memberi Rogue hadiah. Ia meminta Rogue membuka koper yang telah ia persiapkan. Dan saat Rogue membukanya, ia melihat foto wajahnya yang sedang bertarung dengan para ninja. Disitulah Shiro mengatakan bahwa kesetiaan adalah segalanya. Lalu beberapa anak buah Shiro telah siap menodongkan senjata kepada Rogue. Memang Rogue telah berjasa kepadanya, namun Shiro paling tak menyukai adanya pengkhianatan. Ia pun meminta anak buahnya untuk membawa Rogue pergi dan segera membunuhnya. Tetapi saat anak buahnya sedang mengantar Rogue pergi, ia justru berusaha untuk melawan balik. Shiro lupa bahwa Rogue adalah mantan agen CIA. Sehingga keadaan berbalik, Rogue justru berhasil mengacak-acak markas terbesar yang Yakuza miliki. Ia bahkan meledakkan tempat kerja milik Shiro. Setelah semua anak buah Shiro yang berada di ruangan tersebut tewas, kini hanya tersisa Shiro Yanagawa seorang. Ia pun mengambil katananya dan langsung melakukan duel melawan Rogue. Pertempuran sengit sempat terjadi. Shiro berhasil memberi perlawanan terhadap Rogue. Bahkan ia berhasil menyayat lengannya beberapa kali. Tetapi dengan balas dendam yang Rogue miliki, ia menjelaskan bahwa Shiro seharusnya menyisakan orang saat ia menyuruh anak buahnya membunuh Tom Lone. Ya, disinilah semua terungkap. Ternyata yang membunuh Tom Lone bukanlah Rogue, melainkan anak buah Shiro yang lainnya. Dan fakta mengejutkan terbuka ketika kejadian sebenarnya adalah Tom Lone tak tewas. Ia justru berusaha untuk menutupi kematiannya dengan cara membakar rumahnya sendiri. Lalu Tom Lone kabur dan memutuskan untuk mengoperasi wajahnya. Kini Tom Lone yang dulu telah tiada, dan Rogue pun langsung membunuh Shiro dengan sangat keji. Setelah berhasil membunuh Shiro, Rogue dengan cepat pergi dari markas Yakuza. Ia lalu menelpon Crawford untuk mengajaknya bertemu. Tentu Crawford yang memiliki dendam padanya langsung mengiyakannya. Tim FBI telah bersiap di berbagai posisi dan meminta Crawford untuk memancing agar Rogue keluar dari tempat persembunyiannya. Tetapi Crawford justru diserang terlebih dahulu oleh Rogue, sehingga pertempuran terjadi di dalam sebuah gedung. Di sana mereka berdua saling baku hantam satu sama lain tanpa memberi kesempatan untuk melawan balik. Dengan dendam yang Crawford masih miliki, ia berusaha untuk membunuh Rogue sekuat mungkin. Namun saat Crawford hendak membunuhnya, Rogue tiba-tiba mengatakan bahwa ia adalah Tom Lone. Rogue meminta Crawford untuk melihat kedua bola matanya. Di sana ia melihat bagaimana rumah Tom Lone terbakar begitu saja. Kemudian Rogue tiba-tiba mendorong Crawford keluar jendela sehingga kini mereka berdua berada di luar. Disitulah Crawford yakin bahwa Rogue benar-benar Tom Lone. Ketika mereka berdua berada di luar, tim FBI telah membidik Rogue. Namun Crawford justru menghalanginya, sehingga Rogue justru menembak Crawford hingga tewas. Sebelum ia menembak Crawford, Rogue mengatakan, Tom Lone sudah mati. Kini yang lahir adalah Rogue. Dan scene terakhir di film ini menampilkan Tom Lone yang memulai kehidupan barunya sebagai Rogue. Tamat.